Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini si biksu mulai berkata, "Kau menggunakan lingkaran sihir yang lebih besar untuk menutupi lingkaran sihirku ini. Ukuran lingkaran sihir berhubungan langsung dengan jumlah energi spiritual. Rimmu tidak tinggi dariku, tapi cadangan energi spiritualmu lebih banyak dariku. Kau ini benar-benar membuatku kesal. Akan kubunuh kau, lalu mencabut akar spiritualmu dan mempelajarinya dengan cermat." Berbagai serangan terampil dikeluarkan oleh si biksu yang membentuk sebuah serangan telak yang sangat mematikan. Dengan mengetahui adanya hal ini, Xiu Xian tidak gentar sedikit pun. Dia pun tahu jika ini merupakan teknik terakhir yang dimiliki oleh si biksu. Teknik itu pun kini langsung dihadapi oleh Xiu Xian. Xiu Xian kini mengeluarkan teknik yang sangat mematikan yang membuat sosok dari si biksu benar-benar kehilangan kestabilan. Si biksu tidak mampu bergerak lagi. Dia pun terperangkap dalam sebuah domain. Si biksu pun mulai berkata dalam hatinya, "Kenapa lingkaran sihirku tidak berfungsi? Kenapa juga aku tidak dapat bergerak? Apakah pria ini menggunakan lingkaran sihir untuk melumpuhkan lingkaran sihir milikku?" Terlebih lagi efek imobilisasinya terlalu mengerikan. Aku tak bisa melihat atau merasakan apapun. Dan saat kemudian sebuah teknik kembali diciptakan oleh Xiu Xian dari jarak yang dekat yang langsung mengarah kepada tubuh dari si biksu itu. Si biksu pun kini hanya bisa berkata dalam hatinya, "Aku sama sekali tak mampu melihat apapun. Apa yang dilakukan bocah itu? Aku pikir dia melepaskan teknik Void Thunder ke arahku. Jika aku melawan, aku akan terluka parah, namun aku masih bisa selamat. Tapi jika aku hanya berdiam, aku akan binasa." Benar saja, saat kemudian serangan mematikan itu benar-benar dihadapi oleh si biksu, sehingga memberikan sebuah pukulan yang sangat mematikan sekali, yang langsung menghantam apapun yang mengenainya. Sosok dari si biksu pun kini benar-benar dibinasakan. Kemudian sistem pun memberikan notifikasi kepada Xiu Xian, di mana biksu iblis telah dilenyapkan, dan Xiu Xian telah mencapai pintu masuk ke rim level keempat. Mempelajari teknik baru, Copperhead, Iron Arms, imobilisasi, Void Thunder, dan formasi Luo Purple Void. Xiu Xian telah mempelajari skill baru Union of Master Disciple. Setelah menggunakannya, selama murid berada di dekatnya, bonus status yang diperoleh murid akan meningkat secara proporsional. Peningkatannya setidaknya 30%. Semakin besar rim kenaikannya, pada gilirannya efek dari semua latihan murid akan meningkat minimal 30%. Dan proporsinya juga akan meningkat seiring dengan peningkatan level murid. Berlangsung hingga 30 detik dan menghabiskan banyak energi spiritual, Liu Yunsu telah naik kali-kaligrafi dan telah menguasai teknik baru yang disebut Cupping Based on Capit. Dia dapat meningkatkannya dan mengembangkannya ke teknik yang lebih kuat. Tak lama kemudian, pertemuan terjadi di antara Xiu Xian dan Liu Yunsu. Atas kondisi yang ada ini, membuat Xiu Xian memandang ke arah Liu Yunsu. Xiu Xian tahu jika saat ini Liu Yunsu tampak sangat gelisah. Dia bertanya kenapa Liu Yunsu gelisah. Liu mengatakan jika saat ini Pak Tua telah kembali, yaitu si ayah kejam yang dimiliki oleh Xiu Xian. Singkatnya, Xiu Xian segera mendatangi ayahnya itu. Di pertemuan pertama, sebuah efek takutan dikeluarkan oleh ayah Xiu Xian. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Xiu Xian tahu jika ini merupakan sebuah ujian. Dia terus menerobos masuk dengan sangat lantangnya. Dia tidak gentar akan apapun. Melihat kemampuan Xiu Xian, membuat si ayah mengatakan, seperti yang ada di legenda, akar spiritual masih bisa dibangkitkan setelah dewasa, dan anakku melakukannya. Kualifikasi akar spiritual ini luar biasa. Si ayah tersenyum dengan bakat anaknya ini. Dia menghentikan semua tekniknya itu. Ketika ini sedang terjadi, Xiu Xian pun tahu jika aura alias niat membunuh telah hilang begitu saja, dan sang ayah menyapanya dengan sangat senang. Si ayah ini bernama Ye Kai, level kelima dari kepala keluarga Ye. Dia sangat senang bertemu dengan Xiu Xian yang sudah lama tidak dia jumpai.
Atas kondisi ini membuat Xiuxian mulai berkata dalam hatinya, pria ini pasti sakit, kenapa sikapnya berubah begitu cepat? Kemudian ayah mengatakan kepada Xiuxian, aku telah jauh dari rumah sudah lama, terima kasih atas kerja kerasmu. Apa yang kau inginkan, emas dan perak atau rumah yang lebih besar, akan kukabulkan. Dengan mengetahui adanya hal ini membuat Xiuxian berkata dalam hatinya, istri dan putranya padahal telah meninggal karena serangan nyamuk, tapi dia memperlakukan mereka seolah-olah tidak terjadi apapun. Dia padahal telah mengabaikan aku, sang anak haramnya, yang selama hampir 20 tahunan, tapi sekarang dia tiba-tiba ingin memberikanku hadiah. Pak tua ini tampaknya punya niat jahat. Meski demikian, Xiuxian pun tetap menerima hadiah itu karena ayahnya sangat murah hati. Singkatnya, Xiuxian mengajak kedua muridnya untuk berkunjung ke sebuah tempat, yang dimana tempat itu sudah dibelikan oleh Xiuxian. Tempatnya sangat luas sekali, dan mulai sekarang ini merupakan kediaman mereka. Dengan melihat ini semua, membuat murid berkata kepada Xiuxian, dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli rumah sebesar ini? Semua bahan ini sangat berharga. Xiuxian kemudian berkata, jika dia mendapatkan ini sedikit dari pemilik rumah. Atas segala kondisi yang ada ini membuat sang ayah sangat kesal terhadap Xiuxian. Si ayah pun berkata, si karpet ini, aku hanya bilang kalau aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya. Namun tak kusangka dia malah mengosongkan berangkasku semua. Sang ayah benar-benar sangat kesal. Waktu pun kian berlalu, dan ketika Xiuxian tengah tertidur, dia mendengar suara panggilan dari seseorang. Yah, kini muridnya mengatakan jika seseorang sedang mencari Xiuxian. Xiuxian bergegas untuk menyapanya, dan tidak disangka ini merupakan murid ketiganya, yaitu Zhao Yu. Dengan melihat Zhao Yu membuat Xiuxian berkata dalam hatinya, oh ini rekrutanku kemarin, Zhao Yu sudah naik level. Kemudian Xiuxian pun menunjukkan ruangan yang akan ditempati oleh Zhao Yu. Setelah itu ketika Zhao Yu melangkah, dia ditanya oleh Liu Yunsu tentang apa isi dalam kotak. Sosok dari Zhao Yu kemudian berkata jika isinya merupakan binatang suci keluarganya, yaitu Poinik. Kotak pun dibuka dan Liu Yunsu tampak sangat terkejut, tapi tak disangka yang keluar hanyalah makhluk kecil-kecilan saja. Zhao Yu pun tertawa sekencang mungkin. Dia tidak pernah membayangkan jika seniornya dapat ditipu dengan mudah seperti ini. Setelah itu Zhao Yu pun melihat adanya murid lain di tempatnya Xiuxian, dan Xiuxian membenarkan hal itu. Tak lama berselang, ada seekor burung yang menyapa si Zhao Yu. Burung itu pun bergegas menghampiri Zhao Yu. Di sana, Zhao mengatakan kepada Xiuxian jika ini merupakan merpati iman, dan saat ini dia punya tugas baru. Namun sayangnya, Xiuxian mencoba untuk mencegah hal itu terlebih dahulu, karena saat ini, waktu yang tepat bagi sosoknya Zhao Yu adalah peternak ayam. Mau tak mau, Zhao Yu melaksanakan hal itu. Sementara itu, pada saat ini, sebuah misi didapatkan oleh si Xiuxian, di mana dia akan bertempur di bawah air mengalahkan sesuatu. Dia bergegas untuk melaksanakan ujian itu. Dia mulai masuk ke dalam air yang ada. Di sana, kita pun diperlihatkan dengan para penjaga ikan yang sedang tidak ingin diganggu. Namun, ada seperti umpan yang terdapat di hadapan mereka. Satu di antara mereka langsung menyantap itu, dan tak disangka mereka terkena jebakan oleh Xiuxian. Ketika satu mulai tertangkap, yang satunya mencoba untuk melawan. Tapi dengan mudahnya, Xiuxian kembali memancing yang kedua itu. Keduanya pun benar-benar telah ditangkap oleh Xiuxian. Kini metode latihan ikan didapatkan oleh Xiuxian. Xiuxian kembali melangkah lebih jauh, dan tak disangka ada seseorang yang menatapnya dari kejauhan. Yah, itu merupakan sosok ayahnya, di mana 1 jam yang lalu dia telah mendapatkan laporan dari anak buahnya, di mana sejak kemarin Xiuxian selalu bisa mengatasi lawan yang lebih kuat darinya. Meski mendengar hal itu, si ayah pun mengatakan jika itu tidak apa-apa. Kali ini, dia
akan memaksimalkan sebuah kesempatan. Si ayah sangat berinisiatif untuk mendapatkan akar spiritual milik Siusian itu dan merebutnya. Setelah itu kita pun kembali diperlihatkan dengan Siusian yang kini akan menggunakan teknik biksu iblis sebelumnya. Teknik mulai dilakukan, dan kali ini ketika melakukan teknik itu, sebuah kesempatan yang tidak terduga pun datang ke sana, di mana yang dipegang oleh Siusian seakan-akan meledak seketika. Dan dengan adanya ledakan itu membuat Siusian terjatuh di kedalaman air. Semakin lama, dia semakin tenggelam. Dia seakan-akan seperti tidak sadarkan diri. Dan saat kemudian capit besar menangkapnya. Itu dilakukan oleh seekor kepiting yang menjaga tempat itu. Si kepiting ini pun tahu jika manusia ini sangat mudah untuk dijebak. Namun tak disangka yang dia dapatkan hanyalah tipuan semata. Dialah yang sebenarnya terkena jebakan dari Siusian. Kepiting yang lain mencoba untuk mencegah hal itu namun telah terlambat. Siusian telah melakukan sebuah teknik sehingga kekuatan baru dimunculkan di sana. Kekuatan itu langsung ditunjukkan kepada para pasukan kepiting sehingga ledakan yang sangat dahsyat pun menimpa tempat itu. Semua kepiting pun berhasil diatasi oleh Siusian dan kini beragam pengalaman diperoleh oleh Siusian. Alam juga telah ditingkatkan dari tingkat pemula alam keempat menuju ke tingkat pencapaian kecil alam keempat. Sesaat setelah itu tanpa diduga Siusian mendapatkan sebuah serangan telak. Untungnya dia berhasil menghindari itu. Siusian sangat penasaran tentang siapa yang telah menyerangnya itu, dan tidak disangka itu merupakan sang meriam air udang berlapis besi naga lobster bos alam keempat prestasi kecil. Dan dengan adanya hal ini membuat Siusian berkata, mantra ini menarik. Ini mirip dengan efek tembakan senjata di duniaku. Akan sangat berguna jika aku bisa mempelajarinya. Mantra pun dilakukan oleh Siusian di sana. Dan mantra itu ditujukan ke bos kepiting. Tidak disangka mantranya gagal terkena. Siusian mengetahui jika kepiting ini sangat cepat sekali. Kini, si kepiting jaraknya berada di luar jangkauan mantra imobilisasinya. Lalu, ketika berada di kejauhan, si kepiting mengeluarkan sebuah serangan yang sangat dahsyat. Siusian mencoba untuk menghadangnya dengan sebuah teknik kepunyaannya. Sehingga dengan adanya hal itu, peraduan kekuatan pun terjadi di sana, menimbulkan efek pecahan yang sangat luar biasa. Tak lama setelah itu juga, terlihatlah teknik yang digunakan oleh si bos kepiting masih cukup agresif, hampir mengenai tubuhnya Siusian. Siusian pun kini menyadari akan satu hal, makhluk ini cukup sulit untuk dikalahkan. Mantra petir void ungunya tidak dapat menjangkau sosok dari bos kepiting. Siusian harus semakin mendekat untuk bertarung. Pertarungan terus dilanjutkan. Siusian terus mencoba memburu si bos kepiting itu. Namun si bos kepiting sangat sulit untuk dikejar. Siusian sangat panik dengan adanya hal ini. Tapi meski seperti itu, Siusian tidak menyerah. Dia kini kembali mengeluarkan serangannya ke arah si bos kepiting itu. Serangan peluncuran yang sebesar itu membuat si bos kepiting mencoba untuk menahannya. Namun sayangnya itu gagal dilakukan. Dia terkena di bagian tangannya itu. Meski mendapatkan serangan itu, si bos kepiting tidak gentar. Dia tahu serangan ini masih berupa goresan saja. Tapi saat kemudian tebasan kembali dilakukan oleh Siusian itu dari arah berlawanan. Sehingga hal ini membuat si bos kepiting tidak sadar. Dengan ketidaksadarannya itu, dia pun langsung terkena pukulan yang sangat mematikan, yang membuat efek hancuran di tempat itu. Dan tidak diduga, si lobster pun benar-benar panik karena dia baru menyadari jika tongkat ini bisa diperpanjang dan diperpendek, serta dapat untuk ditarik. Kini, dirinya pun semakin dekat ke arah Siusian itu, karena tongkat dikendalikan oleh Siusian. Dan ketika mendekat, Siusian bergegas untuk melakukan sebuah serangan yang sangat telak sekali, yang langsung menuju ke arah si bos lobster itu, sehingga kehancuran terjadi di sana. Si bos lobster pun kini telah dikalahkan begitu saja. Namun, tidak disangka, saat kemudian, suatu yang aneh terjadi pada tubuhnya Siusian.
di mana musuh telah dihilangkan, pengalaman meningkat. Tapi sayangnya, hal yang tidak baik dirasakan oleh tubuhnya Xiuxian. Xiuxian merasakan adanya keadaan panas di tubuhnya itu, seakan-akan terluka parah. Kini, seseorang berkata kepada Xiuxian, "Akhirnya, aku mendapatkan kesempatan ini." Xiuxian pun menyadari jika ini adalah sosok ayahnya. Xiuxian benar-benar dalam keadaan bahaya, karena si ayah telah menunggu momen ini sejak lama setelah dia dipercundangi terakhir kali. Dan apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part ke-6 berakhir sampai di sini.